Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Fani dari Program Studi Teknologi Sains Data dari FTMM. Jadi izinkan saya untuk menjelaskan terkait Tableau dan penggunaannya ya. Oke, jadi saya mau share screen dulu. Oke, jadi dari Pak Novis itu kemarin memberikan ini ya terkait bagaimana sih cara kita tuh melakukan analisis secara visual menggunakan namanya itu Benford's Law. Nah, kalau teman-teman baca di sini itu dapat diperhatikan bahwa di sini penulis itu menggunakan Tableau untuk prakteknya. Nah, sebenarnya Tableau sendiri ini itu memang salah satu aplikasi visualisasi atau software ya, software visualisasi yang sangat digunakan apa ya banyak orang lah. Jadi penggunaannya itu sudah sangat banyak dan sering digunakan terutama di bagian untuk analisis visual gitu. Nah, tanpa berlama-lama, jadi langsung saja. Jadi bagaimana sih cara menerapkan si Benford's Law ini ke Tableau itu sendiri? Yang pertama yang jelas adalah kita semua harus memiliki aplikasi Tableau itu sendiri. Nah, aplikasi Tableau ini bisa didapat dari mana? Jadi aplikasi Tableau ini bisa didapat lewat bisa browsernya pakai Chrome juga bisa. Di sini saya pakai Edge ya. Nah, di sini dari Tableau itu sebenarnya sudah menyediakan software free yang mana semua orang itu bisa menggunakan. Nah, ini namanya adalah Tableau Public. Nah, jadi teman-teman itu bisa type aja query-nya itu adalah download Tableau Public. Nah, nanti bakal muncul. Nah, terus teman-teman download aja Tableau-nya ya. Nah, nanti bisa di fill in lah ya, bisa di fill in, terus bisa di download gitu. Nah, kalau misalkan nggak segera kan download, nanti bisa diklik di Windows atau di Mac sesuai dengan device teman-teman masing-masing. Gitu. Oke, nah anggap aja udah ke download ya. Nah, kalau udah ke download itu, di sini bakal dimunculkan ya untuk Tableau publiknya itu sendiri. Nah, nanti ini kan hasil downloadnya. Nanti teman-teman tinggal klik aja buat install. Nah, jadi nanti tinggal install aja sesuai instruksi lanjutannya gitu. Nah, oke. Jadi kebetulan saya itu udah install terlebih dahulu ya untuk demo kali ini. Jadi untuk tampilan utama Tableau Public-nya itu bisa dilihat seperti ini. Jadi kita buka. Nah, jadi ini adalah tampilan dari Tableau Public-nya itu sendiri gitu. Nah, kalau udah punya tablunya, berarti kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, di mana langkah selanjutnya dan sebenarnya langkah di semua apa ya visualisasi menggunakan Tableau adalah yang jelas kita harus punya datanya terlebih dahulu. Nah, di sini penulis mention kalau penulis itu menggunakan data sampel superstore ya. Nah, gimana cara mendapatkan datanya? Jadi buat mendapatkan datanya itu bisa dilihat di bagian kanan ini. Itu ada ekspor sampel dataset. Nah, ini bisa diklik. Nah, di sini tuh ada data-data gratis yang sudah disediakan oleh Tableau itu sendiri. Nah, karena kita di sini butuh sampel Superstore ya, nah jadi bisa di-download untuk data yang ini gitu. Ya, diklik aja, terus disimpan. Oke. Nah, berarti kan udah berhasil nih ke download gitu. Nah, terus gimana cara biar Tableau ini bisa terintegrasi sama datanya? Itu bisa diklik aja di file, lalu kita klik di open. Nah, di sini teman-teman tinggal klik hasil Excel yang di download itu tadi, yaitu adalah sampel superstar energi. Nah, oke, ini tampilan utamanya. Berarti kalau tampilan utamanya udah seperti ini, berarti sudah berhasil ya, sudah berhasil di-connect. Nah, selanjutnya adalah di sini penulis itu menggunakan table order ya. Jadi di sini itu dia pakai table order.
Nah, table order itu di mana? Table order itu didapat dari sini, dari sheets-nya ini tadi ya. Jadi ada orders, people, sama returns. Nah, untuk menggunakan si table order ini tadi, kita bisa dengan cara drag si order ini lalu drop ke bagian tengah sini. Nah, dengan ini berarti datanya sudah berhasil didapatkan. Nah, seperti ini tampilannya. Ya, berarti dengan ini berarti kan kita sudah dapat datanya ya. Nah, kalau kita sudah bisa dapat datanya, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Di mana langkah selanjutnya itu kita membuat kalkulasinya ya. Jadi kalkulasinya itu ada dua, ada leftmost integer dan juga ada Benford's law-nya itu sendiri. Nah, jadi untuk leftmost integernya ini itu terdiri atas ini untuk rumusnya. Sedangkan untuk Benford's law-nya itu terdiri atas yang ini, yang log integer dan lain-lain. Nah, teman-teman itu bisa kopas ya, sebenarnya bisa kopas. Jadi dari rumus yang ada di PDF ini di copy dan dipaste dimasukkan ke tabelnya itu tadi. Nah, ini tadi saya udah kopas. Jadi saya taruh notepad dulu biar lebih gampang. Nah, oke, kita balik ke tabelnya lagi. Jadi, gimana cara kita bikin kalkulasi di tabelnya itu sendiri? Jadi, ada dua cara, teman-teman. Nah, cara yang pertama itu kita bisa klik analisis atau analis ini, analisis. Nah, terus kita bisa klik create calculated field gitu. Nah, ini bakal muncul window baru untuk kita input dari calculated field-nya itu tadi. Nah, atau kalau misalnya males klik-klik, bisa klik bisa di sini, di klik kanan. Nah, di sini itu ada create calculated field gitu. Nah, terserah mau pakai yang mana sama aja. Nah, di sini di dalam window ini ada dua bagian ya. Jadi yang bagian atas ini adalah name-nya, sedangkan untuk yang bagian tengah ini, yang bagian bawah ini untuk menginput kalkulasinya. Oke, yang pertama kita masukin dulu untuk kalkulasi dari leftmost integer ya. Nah, bisa di-copy saja. Lalu juga bisa dimasukkan untuk rumus kalkulasinya. Nah, jadi dia ini mengambil dari kolom sales. Nah, yang sales itu ada di dalam table itu sendiri. Yang ini. Tuh. Nah, terus bisa klik OK. Nah, setelah kita bikin leftmost integer, berarti kita udah bisa bikin kalkulasi kedua, yaitu adalah Benford's. Nah, kita ulang lagi stepnya sama. Jadi kita create calculate field. Nah, lalu kita kasih nama dulu, yaitu namanya adalah Benford's law. Nah, terus kita masukkan rumusnya, teman-teman. Oke, nah berarti di sini juga udah selesai ya. Berarti kita sudah memiliki dua kalkulasi. Nah, kalau teman-teman udah berhasil, maka nanti bakal ditampilkan seperti ini ya. Jadi leftmost integer dan juga ada Benford's law-nya itu sendiri. Gitu. Nah, kita menuju ke step selanjutnya ya. Jadi, untuk step selanjutnya adalah kita akan membuat bar chart. Jadi visualisasinya itu dalam bentuk bar chart. Bar chart itu seperti ini. Nah, dengan cara kita akan menaruh dan mengambil si leftmost integer ini ke kolom ke bagian kolom gitu. Sedangkan untuk number of record-nya itu akan dimasukkan ke bagian baris. Oke, kita ikutin ya. Jadi leftmost integer tadi kan hasilnya ada yang ini ya, leftmost integer itu dimasukkan ke kolom. Oke, nah di sini kan akan muncul nih leftmost integernya itu dari 0 sampai 9 gitu. Nah, selanjutnya kita adalah memasukkan number of ID gitu. Nah, kebetulan di sini udah diperbarui ya datanya. Jadi number of ID itu bisa diganti dengan order ID. Nah, ini klik aja add all members. Nah, sebenarnya awalnya tampilannya, oh sorry, maksudnya bukan order ID ya teman-teman. Bisa dimasukkan row ID. Nah, row ID. Nah, nanti udah dimasukkan seperti ini kan. Nah, kalau sudah, kok ternyata tampilannya beda ya gitu. Kok nggak jadi bar chart gitu. Nah, karena ada yang kurang teman-teman. Jadi, untuk number of record-nya ini tadi atau row ID-nya itu tadi adalah sum ya. Sum dari number of ID-nya. Jadi, untuk mengganti itunya,
untuk mengubah si row ID menjadi sum adalah dengan cara klik kanan di bagian row ID, lalu klik miser, lalu klik sum. Nah, maka dia secara otomatis akan berubah menjadi bar chart, ya kan? Nah, kalau kita bandingkan antara hasil ini, hasil kita, demo kita, dan juga dari hasilnya penulisnya, sama ya. Jadi ada 0 sampai 9, dan untuk barnya ini melambangkan jumlah transaksi yang telah terjadi gitu. Oke, kita ke step selanjutnya. Jadi setelah kita udah melakukan bar chart-nya, nah selanjutnya itu kita bisa memodifikasi si bar chart-nya itu tadi gitu. Yaitu dengan cara kita dari awalnya ini kan dia cuma sum-nya doang ya. Kita mau tampilin dalam bentuk percent of total. Jadi untuk mengetahui jumlah dari jumlah keseluruhannya itu tadi. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dari yang klik sum row ID yang ada di row ini tadi, itu di klik kanan. Lalu di sini akan ada pilihan quick table calculation. Nah, quick table calculation ini kalian klik yang percent of total. Nah, di sini bisa dilihat perbedaannya ya. Tadi awalnya itu dia seperti ini ya. Nah, lalu ketika di row total dia jadinya seperti ini. Gitu. Jadinya jadi persentase. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau udah dari penulis ini dia mau menambahkan Benford's Law-nya itu sendiri gitu. Nah, lalu Benford's Law-nya itu nanti akan dijadikan line chart gitu. Nah, selain itu juga ditambahkan keterangan atau tooltip ya, dalam bahasa Tebunya itu ditambahkan tooltip. Jadi si Benford's Law-nya ini nanti akan di drag lalu di drop di tooltipnya itu tadi. Nah, jadi bisa diambil, di drag aja, terus masukin ke tooltip. Nah, tooltip itu di mana? Tooltip itu ada di bagian sini nih. Nah, ini tooltip. Nah, ketika di sini dia berarti akan berubah gitu. Tapi kok beda banget gitu kan ya. Nah, caranya ternyata kalau teman-teman lihat lagi cara kita, Benford law-nya itu adalah average gitu. Nah, average ya. Sedangkan yang kita miliki di sini masih sum. Nah, caranya mirip seperti yang sum tadi. Jadi kita ubah dulu untuk misernya. Jadi dari sum kita ubah ke average. Nah, sudah sama ya. Nah, di sini berarti akan ditampilkan average Benford law-nya itu 30,10. Hasilnya sama ya, Benford law-nya 30,10. Oke. Nah, selanjutnya untuk menambahkan visualisasinya lagi lebih gampang. Jadi si Benford law-nya ini mau dijadikan line chart yang berdampingan dengan bar chart-nya itu tadi gitu. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama. Jadi sebenarnya bisa dimasukkan lagi. Jadi Benford law-nya ini ditarik ke kanan. Oke. Nah, cuma di sini kan dia masih dalam bentuk sum ya. Jangan lupa diganti ke average. Oke. Nah, di sini udah diganti jadi average ya. Tapi kenapa kok dia tidak jadi satu grafik? Nah, caranya untuk mengubah menjadi satu grafik adalah kita klik kanan di bagian Benford's Law-nya, lalu kita klik bagian dual axis. Nah, tapi ternyata kalau dilihat lagi kok beda ya sama hasil dari penulis gitu. Nah, caranya berarti kita harus mengubah tipe visualisasinya terlebih dahulu. Jadi untuk mengubah tipe visualisasi itu bisa dilihat di bagian marks di sini. Itu ada all, ada sum row ID, dan average Benford law-nya itu tadi. Nah, lalu kita ubah dulu yang row ID, di mana row ID itu mintanya berupa var. Nah, sudah hampir mirip ya, tapi di sini Benford law-nya belum jadi line gitu. Nah, cara mengubahnya, diklik aja, lalu diubah dari bentuk ininya, otomatiknya menjadi bentuk line. Nah, baiklah. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, kalau kita dibandingkan dengan hasil dari penulis, sama ya. Jadi antara hasil table dan juga hasil dari contoh dari penulis. Tuh. Nah, seperti itu cara kita mengaplikasikan dari
Tableau, yaitu menggunakan TensorFlow digunakan untuk Tableau. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih, selamat sore.